Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdoa secara pribadi. Setelah anak-anak berdoa, sekarang kita akan masuk pada materi. Untuk kalian yang anak laki-laki, apa yang membuatmu bangga menjadi laki-laki? Ada yang bisa menjawab? Dan untuk kamu yang anak perempuan, apa yang membuatmu bangga menjadi perempuan? Ada yang bisa menjawab? Lalu apa sebenarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Tentu anak-anak pasti sudah bisa menjawabnya ya. Laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Kita dapat melihatnya secara fisik dari luar. Laki-laki kulitnya berbulu, memiliki kumis, memiliki jakun, memiliki badan berotot. Ini yang bisa kita lihat perbedaan jasmani tubuh. Lalu wanita, kulitnya biasanya lebih halus, tidak tumbuh kumis, tidak memiliki jakun, dan badannya biasanya lebih berlemak. Nah, ini perbedaan kodrati. Perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Laki-laki punya jakun dan berkumis, wanita tidak ada. Maka ini adalah kemampuan kodrati, kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada perempuan dan laki-laki sejak awal diciptakan. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana masyarakat melihat laki-laki dan perempuan? Apakah kedudukannya sama? Masih banyak orang yang mengatakan bahwa laki-laki lebih istimewa. Maksudnya istimewa, laki-laki dipandang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan wanita. Jadi laki-laki itu lebih tinggi, kalau perempuan itu lebih rendah. Sehingga laki-laki biasanya identik dengan seorang pemimpin. Biasanya laki-laki cenderung menjadi pemimpin, entah itu di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Lalu, apakah itu benar? Apakah pandangan yang demikian itu benar? Apakah benar perempuan memang lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki? Mari kita belajar dan cari tahu. Di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 dikatakan, "Baiklah kita itu adalah Allah, menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Yang perlu digarisbawahi adalah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Jadi manusia serupa, segambar, secitra dengan Allah sendiri. Wow,
Manusia sungguh istimewa. Manusia sungguh luar biasa karena mereka atau manusia diciptakan lebih mulia dibandingkan ciptaan Allah yang lainnya. Mengapa? Karena diciptakan dari gambar Allah sendiri. Dan itu artinya manusia memiliki kemampuan yang juga dimiliki oleh Allah. Apa saja kemampuan yang bisa kita terima berkat kemurahan Allah? Allah adalah Maha Pencipta, maka kita pun punya daya cipta. Jadi kemampuan mencipta, membuat sesuatu itu berkat kemurahan Allah. Kita punya akal budi, berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Kita punya akal budi, kita punya kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Kita juga punya kemampuan untuk memilih atau kehendak bebas, beda dengan binatang atau hewan yang tidak bisa memilih. Kita bisa memilih mau atau tidak mau. Allah juga memberikan kita rasa kasih karena Allah adalah kasih. Maka kita dapat mencintai dan merasakan kasih di dalam hati kita masing-masing. Dan kita juga punya emosi, baik itu marah, sedih, ataupun senang. Dan karena manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, maka kita punya satu konsekuensi bahwa derajat atau kedudukan kita sama di mata Allah. Mengapa? Karena laki-laki juga serupa dengan Allah dan wanita juga serupa dengan Allah. Jika laki-laki dan perempuan sama-sama segambar dan serupa dengan Allah, maka mereka punya kedudukan atau derajat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Ayat yang kedua, Kejadian bab 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan artinya yang sama. Penolong berarti bertugas untuk menolong teman. Maka laki-laki dan perempuan diciptakan sejak awal untuk menjadi teman, penolong. Perempuan diciptakan untuk menolong laki-laki dan laki-laki untuk menolong perempuan. Berarti saling melengkapi satu sama lain. Ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Maka dari itu, kita harus saling mengasihi, menghormati, menjadi penolong satu sama lain. Kesimpulannya, kita patut bersyukur dan bangga karena Allah menciptakan kita sebagai laki-laki ataupun perempuan dengan keunikan sendiri. Jadi meskipun kita punya perbedaan-perbedaan baik secara jasmani dan kodrati, kita adalah unik. Namun tetap diingat bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena kita menjadi penolong satu sama lain. Perempuan menjadi penolong bagi laki-laki dan laki-laki menjadi penolong bagi perempuan.
Maka anak-anak, jangan menghina, jangan mengejek teman laki-lakimu atau teman perempuanmu, karena mereka adalah penolong yang diciptakan oleh Allah untuk kamu. Mari anak-anak bangga dan bersyukurlah karena kamu diciptakan sebagai laki-laki. Bangga dan bersyukurlah karena kamu diciptakan sebagai perempuan. Karena kamu punya keunikan sendiri-sendiri dan kamu mempunyai kelebihan sendiri untuk memenuhi kekurangan orang lain. Semoga anak-anak semakin memahami materi ini dan mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.